Di hari Minggu Trinitas di minggu ini juga, kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Agus Sugiarto SSI. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya, di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemik COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Atau ternyata kita masih terlalu memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan
Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan akan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan.
jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang di dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami ini bersehati, Tuhan, satu hati satu rasa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya
dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah saudari-saudara kini diundang berdiri. Bersama kita mendengar perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu Trinitas ini dan pembukaan bulan pelayanan serta kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita kembali akan merenungkan sabda Allah. Marilah bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus, yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya dalam warna keseharian kami, sebagai pelaku-pelaku firman Allah Bapa yang setia. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah kami mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran-Nya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Trinitas, kealahan dengan 3 pribadi, 1 substansi, 1 hakikat, tetapi 3 pribadi. Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Allah komunitas, Allah persekutuan, Allah yang berelasi. Gereja mewarisi simbol itu yang bisa kita lihat dengan jelas, simbol yang ada pada stola dan pada kain mimbar ini, Triquetra. Inilah simbol dari Allah Tritunggal itu, kealahan dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. John Wesley pernah bertutur
jelaskan kepada saya bagaimana bisa dalam ruangan ini ada 3 buah lilin dan hanya ada 1 cahaya. Dan saya akan menerangkan kepadamu cara beradanya yang ilahi. Jelaskan kepada saya bagaimana bisa dalam ruangan ini ada 3 buah lilin dan hanya ada 1 cahaya, dan saya akan menerangkan kepadamu cara beradanya yang ilahi. Saya yakin siapapun di antara kita tidak akan mampu mendeskripsikan itu, menjelaskannya dengan tuntas, dengan gamblang, dengan cetok. Bahkan kemudian kita memperoleh pemahaman yang bulat dan utuh tentang itu. Mustahil. Kita hanya bisa memaknainya. Sama seperti pengalaman pada saat ini. Agak sulit untuk menjelaskan bagaimana deskripsi tentang 3 buah lilin yang kemudian di dalamnya 1 cahaya, lalu kemudian menerangi ruangan ini bagi kita semua. Nah, karenanya memang dalam sejarah gereja, perihal Allah Tritunggal adalah sebuah misteri dalam arti ketat. Mysterium stricte dictum, misteri yang ketat. Tak satu pun dari kita yang mampu menjelaskan misteri itu. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Allah Tritunggal itu secara khusus mewahyukan dirinya sehingga yang maha jauh, maha tinggi itu menjadi maha dekat. Justru karena ia bersentuhan dengan kita, dan kalau ditanya bagaimana proses sentuhannya itu, yaitu melalui peristiwa inkarnasi, melalui peristiwa inkarnasional, melalui kehadiran dirinya sendiri lewat pribadi Yesus Kristus, Sang Anak. Karenanya dalam bacaan kita pada kesempatan ini, tidak ada pretensi dari Paulus untuk menciptakan doktrin, dogma tentang Allah Tritunggal di dalamnya. Tapi menarik kalau kita membaca utuh prolog dari suratnya kepada jemaat di Efesus ini, kita melihat kekagumannya, ketakjubannya, wow-nya Paulus atas karya keselamatan Allah itu. Allah yang berinkarnasi dalam pribadi Yesus, dalam desain karya keselamatannya yang agung. Sehingga berulang-ulang muncul kata terpujilah, puji-pujian, segala kemuliaan. Jadi seakan-akan prolog tulisan dari Paulus yang baru saja kita baca tadi, semacam sebuah doksologi, semacam sebuah madah pujian, madah kemuliaan, atas kekagumannya, ketakjubannya, wow-nya, untuk karya keselamatan yang telah dibuat oleh Allah. Dan itu menjadi tulang punggung pada akhirnya dari dogma, dari doktrin yang dibangun di atas doksologi itu. Tulang punggung dogma atau paling tidak teologi itu adalah bahwa dari Bapa, a patre, lalu kembali bagi Bapa ad patrem. Tetapi melalui Anak dan Roh Kudus, per filium in spiritu. Paulus menggambarkannya melalui Kristus Yesus yang adalah Sang Kepala. Allah bersentuhan dengan dimensi insani. Yang transenden itu menjadi yang imanen, yang maha tinggi itu menjadi maha dekat, dan sungguh-sungguh peristiwa inkarnasi itu menjadi sebuah peristiwa Allah merangkul, Allah merengkuh, Allah memeluk bagi kita semua dalam sentuhan kasih-Nya melalui Kristus Yesus lewat peristiwa kematiannya di kayu salib. Karenanya pemaknaan tentang Allah Tritunggal itu menjadi gamblang, jelas, dan hanya bisa kita hayati sebagai sebuah pengalaman keselamatan di dalam Kristus. Sebuah pemahaman yang mysterium stricte dictum itu, yang ketat misterinya itu, kita alami dalam peristiwa inkarnasi di mana Allah dalam pribadi Yesus Kristus menjumpai kita. Lewat kematian, kebangkitan, kenaikannya di sorga, peristiwa keselamatan itu menjadi sebuah narasi bagi kita semua dan kita direngkuh, dirangkul
masuk di dalam karya keselamatan itu dari Bapa ad patrem, bagi Bapa ad patrem, melalui Anak dan Roh Kudus per filium in spiritu, bagi kita pro nobis. Allah lewat peristiwa inkarnasi semata-mata karena cintanya bagi kita, lalu dirangkul di dalam cinta kasih Kristus dan kuasa Roh Kudusnya, lalu kemudian kita kembali kepada Bapa. Ini tulang punggung dari teologi kita semua. Karya keselamatan dalam Kristus Yesus, soteriologi, peristiwa inkarnasi, dan Tritunggal, Trinitas. Bagaikan dalam ruangan ini kita rangkul masuk dalam cahaya itu. Tanpa pernah bisa mendeskripsikan bagaimana 3 lilin itu. Tapi yang ada hanyalah satu cahaya, maha mulia. Sehingga berulang-ulang Paulus gambarkan itu dengan terpujilah betapa agungnya kuasa Allah itu. Tapi sungguh-sungguh itu menjadi nyata, menjadi konkret dalam peristiwa keselamatan yang telah kita alami. Peristiwa inkarnasi melalui pribadi Yesus Kristus dan pembaharuan di dalam Roh Kudus melalui Anak dan Roh per filium in spiritu, dari Bapa ad patre, bagi Bapa ad patrem, untuk kita pro nobis. Dan karenanya keselamatan itu definitif. Tinggal sekarang bagaimana kita memaknai hidup dalam cahaya itu. Hidup bersama-sama dengan Allah yang berelasi itu, Allah persekutuan itu, Allah komunitas itu. Allah yang di dalamnya kita memaknai kehadirannya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bagaikan salib ini. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal, di mana kita alami. Kalau kemudian kita menyatakan pujian dan syukur atas peristiwa keselamatan yang telah Allah nyatakan dalam adorasi, dalam pemujaan, dalam penyembahan, dalam bakti, itu berarti sekaligus bukan hanya sekedar adorasi, tapi juga ada aplikasi. Ada bentuk di mana kita menyatakan karya keselamatan itu lewat ketekunan kita untuk mewujudkan keselamatan itu sebagai ungkapan syukur kita hari lepas hari. Jadi ada dimensi adorasi, tapi juga ada dimensi di mana kita mengaplikasikan bentuk adorasi itu dalam warna keseharian kita. Ada forgiveness, ada pengampunan, dan itu berarti sekaligus bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ada justifikasi, pembenaran oleh Allah bagi kita, dan itu berarti kemudian ada sanktifikasi, pengudusan yang kita alami hari demi hari. Ada pembebasan, Allah membebaskan kita, dan itu berarti tanggung jawab kita dalam hidup untuk menyatakan hidup yang bebas itu dengan menjadi pribadi yang responsibility, yang bertanggung jawab. Sehingga kedaulatan Allah sekaligus juga adalah tanggung jawab kita manusia. Kita berada di dalam gereja, ya, untuk mensyukuri karya keselamatan itu. Tapi kemudian juga diutus di luar gereja untuk memaknai karya keselamatan itu dalam warna keseharian kita. Ada relasi antara kita dengan Allah di dalam Kristus. Itu berarti juga relasi kita dengan orang lain, di others, lian, sesama, di dalam Tuhan. Ada juga doktrin yang kemudian dibangun di atas doksologi itu. Di atas puji-pujian itu ada dogma, ya, tapi sekaligus juga adalah tugas perutusan kita, duty yang harus kita lakukan, yang harus kita maknai sebagai bentuk mandatum, sebagai bentuk mandat yang harus kita jalani dan kita warnai di hari-hari kita. Dua dimensi itu nampak dalam salib bagaikan garis horizontal dan garis vertikal ini. Dan itu berarti bagaikan dua bagian dari paru-paru kita. Ada adorasi, tapi juga ada aplikasi. Ada bentuk perwujudan dari bakti, dari ibadah, dari pemujaan, dari penyembahan kita. Ada doktrin, ya, tapi juga ada tugas dan tanggung jawab kita.
Ada karya keselamatan yang telah Allah lakukan di dalam Kristus, dan itu juga karya keselamatan yang mau kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Kedaulatan Allah yang kemudian Allah nyatakan beriring dengan tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai insan, bagi sesama. Di dalam gereja, ya, tapi juga tugas perutusan kita di luar gereja. Keselamatan yang sudah kita peroleh dan Allah nyatakan dalam kasih Kristus adalah juga sekaligus tugas perutusan kita untuk mewartakan keselamatan itu kepada sesama sebagai bentuk ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah kita peroleh. Secara sederhana itu bagaikan kita memaknai panggilan hidup kita di dalam cahaya keselamatan itu. Kita yang telah dirangkul, telah direngkuh, dipeluk, masuk di dalam Allah persekutuan, Allah Trinitas, Allah komunitas, Allah yang berelasi itu, kini kemudian diutus untuk menyatakan betapa mulia, agung, terpuji, penuh dengan puji-pujian, doksologi itu, di dalam warna keseharian kita yang konkret, yang real. Karena saya meminjam apa yang dikatakan oleh Yohanes Chrysostomus, Bapak Gereja pernah berkata, jika kalian ingin menghormati tubuh Kristus, jangan mencibir saat ia telanjang. Jangan menghormati tubuh Kristus dengan berpakaian sutra, dan ketika meninggalkan gereja, melupakan Kristus yang lain yang menderita kedinginan karena telanjang. Dari Bapa apatre bagi Bapa ad patrem itu terjadi melalui kematian, kebangkitan Kristus dan bersama dengan Roh Kudus melalui Anak dan Roh, per filium in spiritu, dan itu bagaikan kita memandang Dia yang tersalib dalam ketelanjangan itu bagi kita. Dan meminjam apa yang dikatakan oleh Yohanes Chrysostomus tadi, jangan kita mencibir tentang ketelanjangan Kristus di salib itu. Ketika kita datang di gereja dengan berpakaian lengkap, rapih, bahkan berpakaian sutra, tapi kemudian kita lupa dengan Kristus yang lain, yang dalam ketelanjangannya itu ada di dunia real, ada di dunia nyata, ada di ruang publik. Disinilah saatnya, momentum. Ketika kita sebagai keluarga besar, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat memasuki bulan pelayanan dan kesaksian, dan bersamaan itu dalam momentum kita bersyukur di hari Minggu Trinitas ini. Allah yang telah menyatakan karya keselamatannya itu di dalam pribadi Yesus Kristus, yang di dalamnya telah merangkul dan merengkuh kita masuk di dalam keselamatan itu. Kini, pandanglah Ia yang karena cintanya itu ditelanjangi di atas kayu salib. Ia yang kemudian naik ke sorga dan bangkit dengan tubuh kemuliaannya itu, dengan membawa stigma dan luka-luka yang ada di tangan, di lambung, dan di kakinya itu. Tubuh kemuliaannya itu bersamaan juga dengan ketelanjangannya, dan juga bersamaan itu adalah dengan luka-luka yang kemudian Dia nyatakan. Gereja yang selalu terstigmatisasi dan akrab dengan semua realitas penderitaan. Kristus yang lain yang juga telanjang, dan kita diutus untuk kemudian mendekati, berada bersama di dalam dan dengan realitas ketelanjangan itu. Disinilah momentum bulan pelayanan dan kesaksian kita. Kita diutus untuk mensyukuri atas Minggu Trinitas ini, yang kemudian di dalamnya Allah rangkul, Allah rengkuh, Allah kendong, Allah undang, Allah menyentuh kita semua masuk di dalam keselamatannya itu. Lalu kemudian kita diutus untuk menyatakan adorasi, untuk puji-pujian, untuk pemujaan, untuk penyembahan kita di dalam karya-karya yang nyata, ketika kita tidak hanya berada di dalam gereja, tapi juga berada di luar gereja. Sehingga doksologi kita itu, puji-pujian atas kemuliaan karya keselamatan itu, tidak hanya sekedar sebuah dogma dan doktrin, tapi sebuah hidup yang aplikatif, yang sungguh-sungguh dapat dirasakan dalam warna keseharian seperti ajakan dari Chrysostomus. Menjumpai Kristus yang lain yang menderita kedinginan karena telanjang. Dan mari kita memaknai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB ini seiring dengan pakebluk yang sementara kita alami,
wabah COVID-19 yang sungguh itu mewarnai hari-hari kita di kini maupun di waktu-waktu mendatang dalam masa-masa yang begitu panjang. Dan gereja berjumpa dengan Kristus yang telanjang, yang menderita. Untuk kemudian apa arti keselamatan yang sudah kita peroleh dari Bapa apatre, bagi Bapa ad patrem, melalui Kristus, Yesus dan Roh Kudus untuk kita. Kecuali kalau kemudian kita memandang ketelanjangannya di kayu salib itu, lalu kemudian kita diutus untuk berjumpa dengan Kristus yang lain yang kedinginan karena ketelanjangannya. Mengakhiri renungan ini, saya mengutip apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Beliau mengatakan bahwa sungguh dunia pada saat-saat ini, termasuk komunitas-komunitas Kristiani, dapat semakin menjadi tanda cinta kasih Kristus bagi mereka yang paling membutuhkan. Saya mengundang seluruh gereja dan semua orang yang berkehendak baik untuk berpaling kepada mereka yang memohon pertolongan dan solidaritas kita. Mereka adalah saudara dan saudari kita yang diciptakan dan dicintai oleh Allah Bapa yang satu. Pada hari ini, saya mengundang Anda sekalian, semua orang yang menganut kepercayaan apapun, yang bisa mendengar suara saya untuk berusaha terus melawan budaya pemborosan, serta memeluk budaya perjumpaan dan solidaritas dengan mereka yang miskin. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang satu untuk semua orang. Untuk itu, marilah bersatu hati, menghancurkan tembok-tembok penyekat yang mengkhianati karunia asali kita. Itulah ajakan dari Sri Paus. Dan bagi saya pribadi, sungguh tepat di bulan Pelkes di mana secara sinodal GPIB hayati itu kembali. Mari kita maknai perjumpaan kita dengan Allah karena akan ada begitu banyak ruang perjumpaan. Allah telah lebih dahulu berkenan menjumpai kita lewat Kristus Yesus putranya melalui Roh Kudus, per filium in spiritu. Bagi kita sekalian, kita sebagai gereja kini diutus untuk sama-sama memaknai akan cinta kasihnya yang sehabis-habisnya itu, sehingga dunia di mana gereja berada di dalamnya dan kemanusiaan bagaikan di dalam rumah besar, rumah bersama, yaitu rumah cinta kasih Allah sendiri, di mana kita semua diundang masuk, dirangkul, direngkuh di dalamnya. Selamat memasuki bulan pelayanan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan mensyukuri hari Minggu Trinitas, di mana kita diundang masuk di dalam persekutuan yang indah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyambut pemberitaan firman ini dengan bersama menaikkan nada pujian dari Kitab Bakti 144 bait pertama dan baitnya yang kedua. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang.
anugerahnya, air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, marilah kini berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di dalam ruang perjumpaan kami mengalami perjumpaan kasih-Mu, dan kasih itu nyata dalam pribadi-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam kuasa pembaharuan Roh Kudus yang memungkinkan kami memaknai hari-hari kami di ruang perjumpaan penuh cinta itu, sungguh semata-mata karena kehadiran-Mu nyata bagi kami. Bantulah kami karena tak jarang realitas ketelanjangan-Mu ya Kristus kami jumpai dalam warna keseharian kami. Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah menyapa kami dengan merangkul, merengkuh, memeluk, dan membawa kami masuk dalam karya keselamatan itu, sehingga sungguh hanya dari Engkau ya Bapa, dan bagi Engkau, melalui Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus bagi kami, menjadi karya keselamatan agung, di mana kami takjub, di mana kami kagum atas semua peristiwa dan pengalaman itu, dan seharusnya menggetarkan kami untuk kemudian kami pergi dan mewartakan kabar baik tentang keselamatan itu yang telah kami alami. Engkau telah memilih kami sejak dari semula, dan moga pemilihan itu tidak membuat kami terjebak di dalam sebuah kesombongan kami, tentang peristiwa predestinasi di mana kami masuk di dalamnya, dan itu tidak membuat kami menjadi gereja yang pongah dan arogan, tapi sungguh gereja yang peka atas ketelanjangan-Mu, sama seperti ketika Engkau ya Allah Bapa berada di dalam ketelanjangan-Mu di kayu salib itu dalam pribadi Kristus Yesus, sehingga dalam kuat kuasa Roh Kudus kami boleh memahami tentang cinta kasih-Mu yang sehabis-habisnya itu, lalu membuat kami sebagai gereja tergerak ketika kami masuk bersama-sama dengan Engkau Allah Trinitas. Kami sekaligus juga adalah gereja yang diutus, yang telah mengalami kedaulatan-Mu, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan kami bagi sesama, di mana kami telah mengalami tentang pengajaran cinta di dalam Allah Trinitas itu, tapi sekaligus juga adalah tanggung jawab dan tugas kami, tugas perutusan kami untuk mewartakannya. Bahwa pujian, penyembahan kami, pemujaan kami harus disertai juga dengan bagaimana ibadah aktual itu nampak dan nyata dalam hari-hari kami. Tolonglah karena pembenaran yang telah kami alami di dalam Engkau, sekaligus juga adalah hidup di dalam pengudusan yang kami alami dalam warna keseharian kami.
Tolonglah kami agar kami memaknai akan karya keselamatan yang telah kami terima itu dengan hidup bersyukur, dengan menyatakan hidup syukur karena keselamatan itu dalam warna keseharian kami. Tidak hanya tentang peristiwa indah di dalam gereja, tapi terlebih dari itu juga adalah peristiwa di mana kami berada di ruang publik, berada di luar gereja, dan memaknai kehadiran Kristus yang telanjang itu di dalam pengalaman keseharian kami ketika berjumpa dengan sesama. Terpujilah Engkau ya Allah yang agung atas cinta itu, dalam kasih Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Seiring dengan kami secara sinodal boleh memaknai kembali bulan pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami diutus sebagai gereja yang bersaksi di tengah-tengah pagebluk, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi yang masih kami alami, dan sungguh menjadi kelanggang di mana kami Engkau utus untuk terus-menerus mewartakan Engkau Allah yang berpihak bagi kami semua, untuk karya keselamatan yang utuh, yang tidak membiarkan kami kepada kecelakaan dan mara bahaya, tetapi membawa kami kepada jalan-jalan damai sejahtera dan keselamatan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau ya Allah Tritunggal, yang akan selalu merangkul dan merengkuh kami masuk dalam keselamatan itu, dan menggerakkan kami sebagai gereja untuk diutus dan memberitakan kabar baik tentang Allah Tritunggal bagi siapapun juga, bagi dunia yang lara ini, yang gundah gulana, yang di dalamnya sedih, yang di dalamnya terluka, agar kembali ada kebahagiaan, pengharapan di dalam Kristus dan dalam kuasa pemberian Roh Kudus, sehingga Engkau ya Bapa menjadi Bapa bagi semua anak-anak-Mu di dunia ini, yang mengandalkan cinta, merajut niat-niat dan kehendak baik, lalu kemudian mewujud nyatakannya dalam perjumpaan dengan sesama siapapun mereka di dalam kasih-Mu. Karena berkatilah kami semua memaknai bulan pelayanan dan kesaksian ini, sehingga kami memaknai itu di tengah-tengah keluarga kami, di rumah tangga kami masing-masing. Rumah tangga kami kiranya menjadi gereja-gereja kecil, di mana kami mengalami jari jemari Allah yang terus-menerus menyentuh kami, merangkul, merengkuh, sehingga rumah tangga dan keluarga kami menjadi gereja kecil yang bersaksi tentang kebaikan Allah Tritunggal, karena kami mengalaminya sungguh. Dalam kehadiran kami sebagai suami istri, yang sekaligus juga adalah orang tua bagi anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, dan cicit. Sehingga gereja-gereja kecil ini menjadi sebuah bentuk representasi tentang Engkau sendiri ya Allah Tritunggal, Allah komunitas, Allah persekutuan yang berelasi itu. Sehingga komunitas-komunitas kecil yang adalah rumah-rumah tangga kami selalu berseri mewartakan kebaikan Tuhan, selalu memancarkan cahaya kebahagiaan di dalam Tuhan, lalu kemudian diutus di dalam Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama. Berkati kami sebagai anak-anak yang akan tetap terus berkeliat, tekun, belajar, memasuki tahun ajaran yang baru. Di tengah-tengah kami masih harus belajar dari rumah. Kami optimis, kami semangat, kami rajin untuk menjalani proses pembelajaran itu, sembari yakin bahwa masa depan selalu berlaku bagi kami, generasi muda, kami yang belia, yang melakukan tugas tanggung jawab perkuliahan, persekolahan, memasuki masa proses belajar, yang tiada henti selalu bersyukur dan dengan tekun belajar untuk masa depan yang lebih baik. Seiring dengan kami memaknai waktu dan masa-masa sulit ini, dengan tetap terus rajin dan yakin bahwa pengasihan Tuhan berlaku bagi kami semua, dan kami kelak membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi dunia di dalam Tuhan Yesus untuk sesama. Karena berkati kami di tengah-tengah keluarga, bersama-sama dengan anak-anak kami dan kami sebagai anak-anak yang belia maupun beranjak dewasa, untuk menekuni tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan baik di dalam Engkau. Kami melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami, bantulah kami, lindungi kami dengan kesehatan yang baik, rahmati kami dengan pengharapan dan ketekunan. Berikan kepada kami hikmat ketika kami mengalami jalan buntu, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Sehingga apapun pekerjaan yang kami tekuni di dalam Tuhan, kami selalu memperoleh solusi, jalan keluar, penghasilan yang baik, rezeki dan berkat yang kami syukuri, dengan selalu mengingat juga untuk kebaikan orang lain. Kami berhemat untuk segala sesuatu yang kami syukuri, karena tanggung jawab kami bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi kehidupan lewat pelayanan gerejawi. Dan kami hidup sederhana, ugahari, untuk apa yang boleh kami maknai hari lepas hari sebagai keluarga-keluarga Kristen yang santun bersyukur dan menerima setiap rezeki yang Tuhan karuniakan, lalu menatanya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama, dan bagi diri kami juga sendiri. Lalu tolonglah kami semua
sehingga minggu ini, Senin dengan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dapat kembali tata layan itu dengan gembira, dengan semangat, dengan pengharapan, di dalam dan bersama-sama dengan Engkau ya Allah Tritunggal, yang menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu karena Engkau ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu di dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus, sehingga kebaikan itu didatangkan bagi setiap orang yang berniat baik, memaknai akan kehidupan ini sebagai pemberian Tuhan yang sungguh-sungguh indah adanya. Berkatilah kami sebagai gereja untuk mempersiapkan memasuki masa-masa ketika normal baru itu akan kami tata layani dengan kondisi persekutuan pelayanan kesaksian yang sungguh-sungguh proses adaptasinya tidak mudah. Tapi hikmat Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja akan memberikan terus-menerus energi kepada gereja untuk menata segala sesuatunya, sehingga kami akan tetap terus bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah pagebluk, wabah dan pandemi ini. Tapi dengan kuat kuasa Kristus yang memungkinkan dan memampukan kami untuk menata persekutuan pelayanan kesaksian kami dengan gembira, bersemangat, berpengharapan, sehingga di dalam Engkau Sang Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mengalami cinta Bapa dalam warna keserian kami sebagai komunitas gerejawi dan secara khusus sebagai gereja GPIB Jemaat Ibn Heser DKI Jakarta yang akan menata akan tugas tanggung jawab ini bersama-sama dengan tangan pengasihan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah, seiring dengan kami bersekutu, bersaksi dan melayani, sehati sepikir, sejiwa seperasaan setujuan, menata semua kepentingan publik dengan baik, gereja hadir di dalamnya, sehingga apapun yang boleh kami alami, kebaikan itulah yang diutamakan untuk kemaslahatan semua, di mana gereja hadir bersama-sama dengan sesama, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan TNI Polri, bersama-sama dengan segenap warga masyarakat. Rumah besar, rumah bersama NKRI ini akan menjadi tempat di mana kami terus-menerus mengabdi bagi kemuliaan Tuhan, sering dengan perwujudan cinta itu bagi siapapun juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau beri. Berkatilah kami agar kami melangkah bersama-sama dengan cinta Tuhan Yesus sendiri dalam kuat kuasa pembaharuan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kepada kami peneguhan bahwa kami tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan cinta Bapa di surga yang senantiasa hadir dalam keseharian kami, begitu nyata, begitu real, sehingga kami selalu punya pengharapan, menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang putus asa mengalami pengharapan, yang takut, cemas, kecut, dan tawar hati mengalami kembali kegembiraan dan kebahagiaan, bahkan optimisme di dalam menata hari-hari. Dan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus yang terbelenggu sekalipun Engkau lepaskan, sehingga di dalam Engkau kami mengalami hidup di dalam segala kehidupan yang penuh untuk kami syukuri, karena kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dengan apa yang boleh kami alami, semata-mata kami bersyukur karena cinta Engkau sendiri ya Allah Tritunggal. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati,
Marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, mampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati hingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap setia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang di dalam kehidupan kita hari lepas hari, lalu bulatkanlah hati dan tekad kita. Sedialah untuk selalu melayani dengan setia dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Menyambut amanat ini, mari kita menaikkan nada pengutusan menurut Kitab Bakti 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang
Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.